Halo semuanya. Kami sedang berada di desa Cibuntu. Ini ya, sekarang kami akan menunjukkan desanya. Kami akan mencari salah satu petugas di desa ini untuk mengerjakan tugas. Permisi Pak. Ya, Maaf mengganggu waktunya. mangga silakan. Ya di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai perekonomian di desa ini. Oke, baik, terima kasih. Cuman sebelumnya saya ingin tahu dulu Ade dari mana. Saya dari SMK Aplikasi Ampea ditugaskan untuk mengerjakan tugas K5 untuk mewawancarai desa ya tentang perekonomiannya. Oh iya, boleh silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi perekonomian di desa ini? Kalau untuk perekonomian desa ini sebenarnya dalam semua sektor itu ada kelebihan. Ya kalau untuk seperti mayoritas perekonomian desa Cibuntu itu dari mulai pertanian maupun perdagangan kebanyakan. Itu aja sih untuk desa Cibuntu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa ini? Untuk sosial dan budaya ya. Ya. Kalau untuk sosial sebenarnya kita mengingat bukan dari permasalahan awal dari 2020 ya, karena emang 2020 itu masa pandemi, karena dalam masalah sosial dan masalah religi atau apa tadi? Kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa. Nah, budaya mungkin sepertinya Cibuntu masih tetap memberikan ataupun melestarikan gotong royong. Intinya setiap kegiatan ataupun tugas, intinya kegiatan dari desa, entah itu dalam permasalahan pembangunan dan juga sosial kesejahteraan, kita pasti melibatkan semua elemen, terutama masyarakat dan warganya. Itu sih. Untuk budaya pun kita nggak terlepas ya, karena kembali lagi ke namanya desa kemungkinan mungkin beda dengan perkotaan. Dari permasalahan istilahnya saling bantu atau menolong atau membantu itu kurang lah. Nah, jadi ada acuh dan tak acuhnya. Cuman untuk desa Cibuntu sendiri masih pakai asas gotong royong itu tetap kuat. Itu sih. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana aktivitas kegiatan keagamaan atau religi? Kebetulan di sini saya sebagai kasih ya dari desa Cibuntu, karena itu emang menyangkut bukan hujan tapi masalah fungsi. Alhamdulillah desa Cibuntu ini kalau untuk religi di setiap wilayah itu setiap hari kemungkinan setiap wilayah itu ada yang namanya pengajian, entah itu dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya, ataupun dari temannya. Dan kami pun dari pemerintah desa mengadakan, intinya dalam masa religi kita saling silaturahmi itu dengan mengadakannya pengajian rutin yang disebut pengajian yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Itu yang dihadiri beberapa mungkin kemungkinan tidak semua ya, tapi di setiap wilayah kita ada yang namanya jadwal. Jadi dalam setahun ini 1 bulan sekali itu udah hal yang melekat. Jadi intinya kita pun sebagai pemerintah desa
terus dan memberikan ya untuk ke masalah religi ini. Jadi intinya Cibuntu dalam masalah religi dari pihak desa pun terus membangun gitu. Itu aja sih. Untuk pertanyaan keempat, menurut Bapak, potensi lokal manakah yang mendukung kemajuan desa dan alasannya mengapa? Kalau untuk potensi semua sektor sih sebenarnya bagus, cuman gimana pengolahan. Tapi menurut saya dalam permasalahan ini karena sekarang eranya itu digitalisasi ya, entah permasalahan pemasaran kayak kebanyakan di sini emang ada yang namanya home industri, entah itu dalam masalah pembuatan tas, baju ataupun yang lain-lain. Itu mungkin yang menurut saya benar-benar masalah potensi itu, yaitu tadi kita punya potensi di desa ini ada beberapa nggak dalam masalah home industry aja ya, tapi dalam permasalahan perikanan, pertanian. Tapi untuk hal ini sekarang itu lebih maju dari dulu sebelumnya gitu. Intinya secara pemasaran mereka ataupun mungkin pelaku ya, jadi pelakunya itu udah bisa berera Digitalisasi. Nah, maksud saya begitu. Cuman ya emang kadang-kadang ada kendala ya. Makanya kami staf desa ataupun pemerintahan desa apapun itu tentang masalah potensi di desa, kami siap membantu dari sektor manapun. Itu aja sih. Untuk pertanyaan yang kelima, potensi non fisik seperti masyarakat desa, lembaga sosial dan aparatur desa, menurut Bapak, manakah yang berperan aktif dalam pembangunan di desa? Kalau untuk pembangunan, semua elemen menurut saya penting. Karena setiap pembangunan di desa ataupun program pembangunan di desa itu semua pihak akan terlibat. Karena semua pembangunan ini tidak terlepas dari acuan-acuan masyarakat kita sendiri. Kami hanya menyambung lidahkan, karena pemerintah desa lah yang bisa menyambung lidahkan ke pemerintahan daerah maupun pusat. Intinya dalam masalah pembangunan, semua elemen dari mulai warga ataupun katanya kelompok perempuan ataupun dari desanya sendiri, contoh kayak dari kader-kader itu sangat membantu. Intinya semuanya pasti terlibat dalam masalah pembangunan. Mungkin itu saja sih. Oke, makasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, kembali kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya